Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan membawakan materi mengenai metabolisme karbohidrat. Adapun anggota kelompok dari kelompok 12 yaitu ada Abdul Hayat, saya sendiri selaku moderator dan juga pemateri, ada Mizal Fafatia sebagai pemateri dan juga Nur Madinatul Munawwarah sebagai pemateri. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri pertama saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezal Fafatia dengan NIM H04119178. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan membawakan tentang karbohidrat. Apa sih itu karbohidrat? Karbohidrat itu merupakan senyawa sumber energi utama bagi tubuh kita. Mengapa demikian? Karena pada tubuh kita ini terdapat 80% karbohidrat. Maka dari itu, karbohidrat disebut sebagai sumber energi utama. Karbohidrat meliputi sekelompok senyawa organik yang mencakup gula dan juga pati. Selain itu, karbohidrat pun mengandung hidrogen dan juga oksigen. Pada karbohidrat terdapat 3 disakarida yang sangat penting bagi tubuh kita. Yang pertama itu ada sukrosa, kedua ada laktosa, yang ketiga juga ada itu maltosa. Nah, di mana kita bisa mendapatkan karbohidrat? Sangat mudah sekali untuk kita mendapatkan karbohidrat ini. Setiap hari pun kita juga sudah mendapatkan karbohidrat. Pada makanan kita sehari-hari terdapat karbohidrat, contohnya pada nasi atau beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Untuk memproduksi ATP. Glukosa ini harus ditransport melewati membran sel ke dalam sitoplasma sel sebelum dapat digunakan oleh sel. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya adalah glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pembentukan atau biosintetis glikogen yang terjadi terutama di dalam hati maupun dalam otot, di mana glikogenesis terjadi dengan cara penambahan molekul glukosa pada rantai glikogen yang telah ada, yang kemudian penambahan akan terjadi secara bertahap. Termis 1 di mana molekul akan memperpanjang glikogen yang telah ada. Proses terjadinya glikogenesis itu dimulai dengan fosforilasi glikogen oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim glukokinase, yang kemudian glukosa 6-fosfat akan mengalami reaksi isomerasi menjadi glukosa 1-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoglucosamase, yang mana glukosa 1-fosfat akan bereaksi dengan UDP menjadi uridyl difosfat glukosa atau UDP glukosa, yang kemudian dikatalisis oleh enzim glukosa 1-fosfat uridyl transferase, di mana UDP glukosa kemudian akan diikatkan pada rantai glikogen yang telah ada, yang kemudian dikatalisis oleh enzim glikogen sintetis, di mana dalam proses ini atom C pada pertama dari UDP glukosa akan berikatan dengan atom C keempat dari rantai glikogen primer dan membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik, yang dimana untuk pembentukan enzim pembentukan cabang atau branching enzim akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang. Glikogenesis akan berakhir apabila kadar gula darah telah mencapai kadar yang normal. Baik, selanjutnya adalah gluconeogenesis, di mana gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari senyawa bukan glukosa untuk memenuhi kadar glukosa dalam tubuh, di mana proses ini terjadi pada hati maupun dalam ginjal. Proses ini dimulai dengan cara pengubahan pirufat menjadi oksaloasetat oleh pirufat karboksilase, yang kemudian oksaloasetat ini diubah menjadi malat oleh enzim malat dehidrogenase yang kemudian menuju sitoplasma, yang pada sitoplasma oksaloasetat malat akan diubah menjadi oksaloasetat
oleh malat dehidrogenase, yang kemudian oksaloasetat akan diubah menjadi fosfofenolpirufat yang dikatalisis oleh enzim fosfofenolpirufat karboksilase, yang kemudian akan diubah menjadi 2-fosfogliserol, yang kemudian 2-fosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserol, yang kemudian akan menjadi 1,3-bifosfoglycerol, yang dimana 1,3-bifosfoglycerol akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat, yang kemudian akan menjadi akan dihidroksi dengan aseton fosfat, yang kemudian gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat akan disatukan menjadi 1,6 fruktosa 1,6 bifosfat oleh enzim enolase. Fruktosa 1,6 bifosfat akan menjadi fruktosa 6 fosfat oleh enzim fruktosa bifosfatase, yang dimana fruktosa 6 fosfat akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat oleh enzim fosfoglucosisomerase, yang kemudian akan menjadi glukosa yang dikatalisis oleh glukosa 6 fosfat. Sekian dari saya kembalikan ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai glikolisis. Nah, glikolisis merupakan jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuknya asam pirufat. Dan selanjutnya, asetil-CoA untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Selain itu, glikolisis juga menjadi lintasan utama metabolisme fruktosa dan juga galaktosa. Nah, glikolisis berlangsung dalam sitosol pada setiap sel. Katabolisme ini adalah proses pemecahan glukosa yang terjadi pada dua suasana, yaitu suasana aerob atau adanya oksigen dan juga suasana anaerob di mana tidak terdapat oksigen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan glikolisis. Yang pertama itu glikolisis pada suasana aerob. Yang pertama itu glukosa. Glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat, di mana satu gugus fosfatnya itu diambil dari ATP, sehingga ATP akan berubah menjadi ADP. Selanjutnya glukosa 6 fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat, di mana ini menggunakan energi atau ATP, di mana ATP itu akan diubah menjadi ADP. Kemudian hasilnya itu adalah fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, kemudian prosesnya ini akan mengubah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fosfogliseraldehid. Selanjutnya akan menghasilkan 1,3 bifosfogliserat, kemudian akan menghasilkan 3 fosfogliserat, dan proses akhirnya itu akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 H2O, dan juga 2 NADH. Selanjutnya itu adalah tahap glikolisis pada suasana anaerob. Nah, pada proses ini glukosa akan mengalami proses glikolisis sama seperti yang pada proses aerob, tetapi setelah itu asam pirufat kemudian akan diubah menjadi 2 asam laktat ataupun 2 asetaldehid, di mana 2 asetaldehid ini akan diubah menjadi 2 etanol. Nah, pada proses ini dia itu menghasilkan 2 CO2 dan juga energi yang dihasilkan itu lebih sedikit daripada proses glikolisis pada aerob. Kemudian juga pada proses ini 2 NADH akan diubah menjadi 2 NAD+. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.